dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai konstanta. Ya, konstanta sendiri konsepnya hampir sama dengan variabel, yaitu untuk menyimpan sebuah data. Ya, namun yang membedakan dengan variabel adalah konstanta ini nantinya nilainya tidak akan bisa dirubah dalam sepanjang program. Ya, ada dua cara dalam mendeklarasikan konstanta dalam C++. Yang pertama adalah dengan sintaks preprocessor define, dan yang kedua adalah dengan sintaks const. Ya, dalam video kali ini kita akan melihat dulu yang define. Oke, sintaks define karena dia preprocessor, kita bisa letakkan di scope global di sini di atas. Ya, misalkan di sini kita bisa mulai dengan preprocessor define, ya, lalu diikuti dengan nama konstantanya. Ya, misalkan kita mau buat namanya panjang, ya, lalu kita beri nilai. Ya, kita beri nilai, misalkan kita beri nilai 10. Ya. Lalu kita bisa buat satu konstanta lagi dengan sintaks define. Misalkan saya membuat lebar 20, ya, seperti itu. Maka nanti panjang dan lebar kita akan bisa gunakan konstantanya di seluruh scope dari program. Ya, kita bisa digunakan di fungsi main di sini. Misalkan kita akan gunakan di sini untuk menghitung luas. Ya, luasnya saya akan hanya membuat sebuah variabel integer saja. Ya, lalu luas merupakan panjang dikali lebar. Ya, kita bisa lihat nilainya. Nah, harusnya keluarnya adalah 200. Sorry. Oke, kita lihat nilainya 200, ya. Nah, saya akan membuktikan bahwasannya panjang ini tidak akan bisa dirubah nilainya. Ya, misalkan saya akan merubah nilainya di sini menjadi 30. Nah, ketika saya jalankan, maka nanti dia akan error. Ya, bahwasannya nilai yang ini sudah tidak akan bisa dirubah. Ya, kita hanya bisa menggunakan nilai dari konstanta panjang dan lebar. Kita biasanya akan menemui data-data yang harus kita simpan dalam memori. Ya, contohnya kita akan membuat sebuah program untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, kita butuh menyimpan nantinya data untuk panjang dan untuk lebar. Yaitu ketika kita nanti menghitung luas, kita bisa menggunakan panjang dan lebar tersebut yang sudah kita simpan dalam memori. Nah, data yang telah kita simpan dalam memori tersebut, ya, dalam pemrograman nantinya kita sebut sebagai sebuah variabel. Ya, nah, masing-masing variabel tersebut nantinya akan mempunyai sebuah tipe data. Nah, apakah tipe data itu? Nah, misalkan kita nantinya ingin menyimpan variabel panjang, ya, variabel panjang dan luas. Nah, untuk bisa dikalikan kan kita harus menyimpan dalam variabel dalam tipe data angka. Ya, tidak bisa kita menyimpan dalam tipe data karakter. Ya, karena karakter tidak bisa dilakukan operasi perkalian. Jadi kita harus menyimpan dalam angka. Lalu angkanya tersebut bisa berupa bilangan bulat, ya, atau bisa berupa bilangan yang mengandung koma. Ya, nah, dalam C++ sendiri tipe data tersebut sudah diatur masing-masing. Ya, ada 4 tipe data fundamental dalam C++. Yang pertama, ya, langsung saya tuliskan di kode di sini. Ada tipe data karakter, ya, dengan sintaksnya adalah char. Ya, adalah char. Lalu bagaimana jika kita ingin sekaligus mendeklarasikan variabelnya? Ya, variabel seperti yang saya utarakan tadi harus memiliki sebuah tipe data. Ya, misalkan char, saya ingin menamakan variabelnya adalah karakter saya. Karakter saya di sini. Nah, di sini berarti saya baru saja mendeklarasikan karakter saya, ya, nama variabelnya adalah karakter saya dengan tipe data char. Ya, variabel nama variabel sering juga disebut sebagai identifier. Gitu ya. Lalu tipe data yang kedua adalah tipe data integer. Tipe data integer yaitu tipe data yang kita gunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat tanpa koma. Ya, tipe data integer nantinya bisa juga mempunyai nilai negatif. Ya, misalkan integer, ya, misalkan saya mau membuat program lingkaran, membuat program persegi panjang. Berarti nanti di sini saya deklarasikan identifiernya adalah panjang. Lalu saya deklarasikan satu lagi lebar. Ya. Lalu
tipe data yang kedua yaitu adalah tipe data yang ketiga itu adalah floating point. Ya, floating point sendiri adalah tipe data untuk merepresentasikan bilangan real atau bilangan yang ada komanya. Ya. Ada beberapa cara ya. Salah satu caranya adalah menggunakan tipe data float. Misalkan float adalah misalkan saya mau membuat nantinya program lingkaran. Ya, kita bisa menyimpan variabel p misalkan. Lalu tipe data yang terakhir, ya tipe data terakhir dari tipe data fundamental adalah boolean. Bool, ya dideklarasikan dengan tipe data bool. Ya, bool misalkan ada di sini saya kasih identifier a. Ya, saya belum akan membahas secara detail yaitu tentang bool. Nah, nanti akan kita lihat dalam video selanjutnya yang mengenai if nanti. Oke, kita sudah mempunyai di sini ada 5 variabel. Dengan tipe data masing-masing ya. 4 variabel ini mempunyai 4 tipe data fundamental yaitu char, integer, float, dan bool. Oke, di sini baru tahap deklarasi variabel. Kita belum sampai tahap inisialisasi. Apa itu inisialisasi? Inisialisasi adalah pemberian nilai awal untuk sebuah variabel. Caranya ada beragam. Ya, misalkan di sini saya ingin memberikan langsung nilai untuk variabel panjang. Ya, variabel panjang di sini. Misalkan saya beri nilai 20. Ya, lebar misalkan 10. Lalu pi 3,14. Nah, untuk karakter ya, karakter pemberian nilainya harus dibatasi oleh ketik. Ya, ketik. Misalkan saya berikan karakter A. Ya. Yang bool saya biarkan dulu. Oke. Misalkan saya ingin membuat satu variabel lagi. Yaitu luas. Dengan tipe data integer. Luas dengan untuk inisialisasi sendiri bisa langsung dikenakan operasi aritmetis ya, atau operasi lain. Nah, ini contohnya operasi aritmetis untuk menghitung luas. Panjang kali lebar. Ya, di situ lalu kita bisa lihat hasilnya. Dengan mengeprint luas. Ya, di sini kelihatan bahwa luasnya adalah hasil perkalian antara panjang kali lebar. Ya, ini adalah contoh dari deklarasi dan inisialisasi dari sebuah variabel.